Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Nuraini dari SD Negeri Adikarto. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Jangan lupa selalu menjaga kebersihan, menggunakan masker, dan rajin mencuci tangan menggunakan sabun ya. Hari ini kita berjumpa lagi di kelas 3, tema 1, pelajaran 2, mengenai materi ciri-ciri makhluk hidup. Jangan lupa doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sekarang tujuan pembelajaran. 1. Setelah mengamati gambar dan teks yang dibaca, siswa dapat memeriksa kata atau istilah khusus tentang ciri-ciri makhluk hidup dengan tepat. Yang kedua, setelah mengamati contoh, siswa dapat menyusun informasi lisan, tertulis atau visual tentang ciri-ciri makhluk hidup dalam bentuk kalimat efektif. Nah, sekarang pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup adalah jenis organisme yang hidup dengan menghirup udara melalui proses respirasi dan memenuhi ciri-ciri makhluk hidup lainnya. Makhluk hidup terdiri dari manusia, hewan, dan tumbuhan. Sekarang kita akan mempelajari ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama yaitu bernapas. 2. Tumbuh. 3. Membutuhkan makan dan minum. 4. Berkembang biak. 5. Bergerak. Dan keenam, peka terhadap rangsang. Yang pertama ciri makhluk hidup yaitu bernafas atau respiras. Bernapas diartikan sebagai memasukkan oksigen ke dalam paru-paru dan mengeluarkannya dalam bentuk karbon dioksida. Manusia bernafas dengan paru-paru, tumbuhan bernafas dengan daunnya. Sekarang yang kedua yaitu tumbuh. Manusia, hewan, dan tumbuhan mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah bertambahnya ukuran tubuh menjadi besar, baik berat maupun tingginya. Nah, sekarang kalian bisa perhatikan pada gambar berikut ini. Mulai dari bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga tua. Kemudian yang nomor 3, membutuhkan makanan dan minuman. Semua makhluk hidup pasti membutuhkan makan dan minum. Makanan berfungsi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh, untuk pertumbuhan, dan menghasilkan energi untuk beraktivitas. Sedangkan air berfungsi sebagai zat pelarut di dalam tubuh. Nah, kalian perhatikan pada gambar berikut ini. Nah, pada manusia ada aktivitas yaitu ibu anak sedang makan pagi atau mungkin bisa makan siang atau mungkin bisa makan malam. Kemudian pada hewan contohnya itu kucing. Kemudian pada tumbuh-tumbuhan juga kalian memperhatikan pada gambar
berikut ini. Nah, kemudian yang keempat adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah menghasilkan keturunan yang sama seperti induknya. Makhluk hidup berkembang biak untuk melestarikan jenisnya agar tidak punah. Manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Hewan berkembang biak dengan bertelur dan melahirkan. Contohnya yang bertelur adalah ayam dan ikan. Nah, di sini ada contohnya gambar ayam sedang bertelur, kemudian dan ada yang melahirkan seperti contohnya kucing dan kambing. Kelima, bergerak. Semua makhluk hidup dapat bergerak, manusia dan hewan dapat bergerak bebas atau pindah tempat. Manusia bisa bergerak dengan kaki dan tangannya, sementara hewan memiliki banyak alat gerak, misalnya hewan mamalia bergerak dengan kaki, ikan bergerak dengan sirip, burung bergerak dengan sayap, katak melompat, ular bergerak dengan melata menggunakan perutnya. Tumbuhan juga dapat bergerak. Gerak tumbuhan sangat terbatas dan hanya terjadi pada bagian tertentu. Misalnya, gerak batang menuju datangnya cahaya atau akarnya yang mencari zat air. Yang keenam, peka terhadap rangsang. Sifat ini adalah wujud reaksi terhadap perubahan yang terjadi di sekitarnya. Rangsangan tersebut dapat berupa cahaya, sentuhan, suara, panas, dingin, bau, dan rasa lain-lain. Manusia dapat merangsang lewat panca indera yaitu mata, hidung, telinga, lidah, dan kulit. Hewan juga memiliki sifat peka terhadap rangsang. Misalnya, bekicot ketika disentuh akan memasukkan kepalanya yang terkena sentuhan. Sedangkan tumbuhan contohnya yaitu putri malu, ketika disentuh maka akan menguncupkan daunnya. Sekarang kita akan memberi contoh di sini gambar berikut ini yaitu peka terhadap rangsang. Contohnya adalah yang pertama, putri malu. Kemudian pacar air dan hewan berkaki 1000. Nah, setelah kalian memahami tentang 6 dari ciri-ciri makhluk hidup, kalian kiranya dapat memahami, mengerti tentang ciri-ciri makhluk hidup. Sekian pembelajaran hari ini. Mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat belajar, semoga sukses.